Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Pada pagi ini, hari ini kita diberikan kesempatan untuk masih bisa sholat berjamaah di Masjid Anas yang kita muliakan ini. Mudah-mudahan langkah maupun niat kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita nanti diberikan tempat di yaumul akhir ini, tempat yang betul-betul yang kita harapkan selama kita hidup di dunia ini. Baik, pada kesempatan pagi ini saya akan berwasiat kepada diri saya sendiri dan mengingatkan kepada rekan-rekan bahwa kita hidup di dunia ini hanya, kalau Pak Ustadz bilang ini hanya bermain, ya, sehingga Allah memberikan kepada kita, silakan bermain di dunia ini. Cuman ada dua pilihan, bermain dengan kebajikan, bermain dengan kemurkaan. Silakan pilih. Andaikan Anda mau memilih yang berkaitan dengan kebajikan, insya Allah nanti di yaumul akhir Anda akan dapat surganya Allah. Tapi apabila Anda bermain dengan kemungkaran, ya, nanti akan mendapatkan neraka jahanam dari Allah, ya. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan memberikan saran dan masukan pada 4 hal yang harus disiapkan untuk menghadapi kematian, ya. Bina, masalahnya bukan apa-apa nih. Kita semuanya itu camat semua, calon mati. Siapa yang gak ada yang mati? Jangankan manusia, presiden mati, jenderal mati, kopral mati, menteri mati, anggota DPR pasti mati. Jangankan manusia, pohon maupun malaikat pun nanti akan mati juga. Setelah datangnya hari kiamat, semua malaikat mati. Semua, apalagi kita, semuanya akan mati. Nah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah, mencari bekal untuk nanti hidup di akhirat. Bekal, cari yang banyak, ya. Jangan mencari bekal kemaksiatan, ya. Kalau Pak Tok bilang kalau kita terima buku catatan dari Allah melalui tangan kanan, alhamdulillah, bersyukur, sudah kelihatan tuh, wah, gue dapet ini nih, alhamdulillah nih, ya. Allah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita. Karena apa yang kita akan dapat nanti di akhirat nanti. Tapi kalau udah terima di tangan kiri, melalui tangan kiri, udah terlihat juga apa yang kita akan dapatkan, ya, nanti itu. Makanya dari sekarang mari kita cari-cari bekal untuk menghadapi kehidupan nanti, ya. Banyak sekarang ini orang yang melupakan akan Allah. Banyak tuh. Kita lihat program sekarang. Korupsi, penjahat, ya, koruptor, ya. Itu lupa akan adanya Allah. Dia diberikan kesempatan, kita diberikan kesempatan oleh Allah
untuk beribadah di dunia ini, ya, kejarlah dunia seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun lagi. Tapi kejarlah, ya, amal ibadah seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Kejar tuh nggak apa-apa tuh, kita merasa ingin hidup selamanya di dunia ini, tapi dengan catatan kita mengejar kebaikan, ya, mengejar kebaikan. Banyak hal-hal yang kita lihat sekarang. Ini kalau masih di diskotik masih rame nih gini hari ini, subuh nih. Orang-orang masih ngejar ke maksiatan tuh. Ya Pak ya. Wah, mantan. Banyak tuh. Gini hari masih diskotik tuh, masih gede-gede kepala tuh. Masih asik. Itu mengejar maksiat. Yang ketawa pasti pernah melakukan tuh. Pernah alami. Ya. Itu mengejar maksiat. Tapi yang ada di masjid sedikit. Ini contohnya kita ini. Ya. Hanya kita aja. Sedikit itu yang mengejar untuk kebaikan. Ya. Banyak para koruptor, ya, para orang-orang yang tidak beriman itu lupa akan adanya Allah. Lupa kalau hidup manusia itu sedetik pun tidak akan terlewatkan oleh Allah. Sekarang ada CCTV, tapi Allah udah dari dulu punya CCTV yang lebih canggih daripada yang ada sekarang. CCTV itu, ya. Oh, Pak Ato ini udah lama nih nggak nuangin air ke teh lagi ke gelas. Catat tuh, oh Pak Ato belum nih. Ya. Tapi insya Allah ke depan pasti akan nuangin lagi karena itu amal ibadah yang tidak terasa oleh kita. Ya, tidak terasa tuh. Padahal itu amal yang baik. Ya, ya itulah. Jadi banyaklah hal-hal yang perlu kita waspadai, ya, yang perlu kita sikapi bersama berkaitan dengan amal ibadah kita. Ada juga yang beramal dan beribadah, ya, ada, tetapi dibuat ria, ingin dipuji orang, ingin dianggap paling hebat, dianggap paling sukses, dianggap paling bagus. Kadang-kadang itu ria. Jadi imam aja, imam sholat itu juga bahaya. Setan tuh paling demen tuh goda imam tuh. Ya. Bacaannya merdu. Setan masuk ke hatinya, bilang, "Wow, hebat lu, suara lu bagus." Belakang tuh orang-orang pada terkesima dengan suaramu. Gitu. Godaan-godaan setan itu yang banyak. Ya. Tapi semua Allah yang hanya mengetahui. Ya. Banyak hal-hal yang perlu kita waspadai dalam kehidupan ini. Saya selalu teringat dengan kata Pak Satibi. Ya, beliau bilang, Ustaz Satibi bilang, hidup tuh main-main, silakan aja. Mau main yang mana silakan. Gitu. Tapi itu pegangan buat saya bahwa hidup ini main-main, tetapi kita mencari permainan yang lebih enak, yang berpahala untuk masa depan. Berkaitan dengan kematian itu kapan saja akan datang. Kita semenit ke depan kita nggak tahu. Apakah saya lagi duduk di sini, tahu-tahu plek, nggak tahu. Ya kan? Karena apa?
tidak ada yang tahu kapan itu akan terjadi kematian. Karena kematian itu ya menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu. Ya. Tidak ada yang tahu. Mati, kematian, ya. Semuanya nggak ada yang kita ketahui. Udah tahu kematian itu, kita nggak tahu kapan waktunya datang, ya. Tapi masih banyak orang yang lalai memanfaatkan waktu di dunia. Lalai itu, lupa waktu hidup di dunia, dia lalai. Hidup di dunia taunya senang-senang aja, lupa ibadah kepada Allah. Lupa. Orang yang mati saja, yang terima bukunya, rapotnya pakai tangan kiri, ya, itu minta hidup kembali. Pengen hidup, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia, hidup kembali, walaupun sedetik. Apa yang dia lakukan? Dia mau sholat? Enggak. Dia mau puasa? Enggak. Dia hanya minta datang dari hidupan ke bumi untuk memberikan sedekah. Karena sedekah itu merupakan benteng daripada api neraka. Sedekah tuh. Ya. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan waktu dan bisa beribadah kepada Allah dan bisa memberikan sedekah kepada yang lain. Ya. Banyak kalau kita lihat orang-orang yang lalai akan kehidupan di dunia. Ya. Lalai kehidupan dunia. Masih banyak orang-orang yang tidak open dengan anak-anak yatim. Ya. Tidak open dengan orang-orang yang tidak mampu. Ya, banyak tuh, cuek aja. Ada yang ada anak yatim kayak, nggak ada anak yatim kayak, yang penting diri aku terpenuhi. Dia nggak mikir tuh ke kiri ke kanannya. Sedangkan di Quran pun ada. Ya. Harus kita open dengan anak yatim maupun orang-orang yang miskin. Jadi orang-orang yang tidak memanfaatkan di dunia ini, dia tidak membawa amal yang cukup untuk menghadap Sang Pencipta, menghadap Allah. Tidak bawa amal yang cukup. Nah, kalau kita mau ke Bandung aja, apa yang kita bawa? Mobil kita isi bensin, lihat kendaraannya bagus atau tidak, ya kan? Punya uang untuk tol, itu kan bekal-bekal tuh untuk kita ke Bandung, buat jajan di jalan, itu bekal. Nah, sama juga kita menghadap Allah, bekali diri kita yang cukup banyak. Jadi kematian itu bukan hal yang harus dicemasi karena ia sudah pasti datang. Jangan takut dengan kematian. Kapan saja kematian itu pasti akan datang menjemput kita. Jadi jangan takut, ya. Tapi kan ada juga orang yang takut kematian. Wah, aku takut mati, takut apa ya? Karena dia takut mati karena apa? Dia tidak mempunyai bekal untuk datang ke menghadap Allah. Ya. Makanya siapkanlah diri kita sebaik mungkin untuk menghadap Allah. Jadi bagaimana kita untuk menyiapkan bekal kita untuk menghadap Allah? Ya, tadi selain beribadah dan lain-lainnya. Satu, tingkatkan iman. Ya. Tingkatkan iman kita. Kata orang-orang yang suka bercanda, iya Pak, iman kita kuat, tapi amin yang bingung.
Itu salah itu. Iman ya iman gitu. Iman kita bagaimana kita teguhkan untuk kita nanti menghadap Allah. Ya. Tingkatkan iman, yaitu percaya bahwa keberadaan Allah Subhanahu wa taala adalah keyakinan yang harus ditanamkan kepada setiap jiwa manusia. Yakin bahwa Allah itu ada. Yakin kalau Allah itu Maha mengetahui segala-galanya. Ya. Yakin kita. Ya pernah saya bicarakan dulu bahwa ada santri yang disuruh motong ayam. Ada 6 santri suruh motong ayam. Yang ke-7 tukang cuci baju disuruh motong ayam. Santri-santriku, coba kamu beli ayam, potong ayamnya jangan sampai kelihatan siapapun. Tuh santri semuanya dikasih duit, pergi ke pasar beli ayam. Terus tukang cuci baju juga panggil, yang coba kamu beli ayam, langsung potong dan jangan sampai ketahuan oleh siapapun. Setelah beberapa waktu santri-santri itu pulang dengan membawa ayam yang sudah dipotong. Terus Pak Kiai tanya, "Pulang, bagaimana? Kamu sudah beli ayam dan dipotong?" "Sudah Pak Kiai." "Ketahuan sama siapa?" "Tidak ada ketahuan, saya potong di dalam gua. Tidak ada siapapun yang melihat saya potong." Santri ke-1, ke-2, dan ke-3 sampai ke-5, ke-6 sama jawabannya. Dipotong, tidak ketahuan oleh siapa-siapa. Tetapi si Fulan, tukang cuci baju, pulang, dia membawa ayam yang masih hidup. Akhirnya diketawain tuh sama ke-6 santri yang lain-lainnya. Ketawain, kamu ini disuruh motong ayam kok gini macam-macam ceritanya. Akhirnya si tukang cuci ini dipanggil, ditanya sama kiainya, "Fulan, kenapa kamu tidak potong tukang ayamnya? Kenapa kamu tidak potong?" Nah, si Fulan berbicara, "Saya tidak bisa motong ayam atas perintah Pak Kiai." "Loh, saya perintahnya apa?" "Silakan potong ayam ini tidak diketahui oleh siapapun." Akhirnya santri itu bilang, "Saya tidak bisa motong karena Allah selalu mengetahui apa yang saya perbuat." Jadi masih diketahui sama orang. Ya. Jadi itulah dia, ketakwaan dia dan keyakinan dia bahwa Allah itu Maha mengetahui segala sesuatunya. Jadi akhirnya Pak Kiai bilang, "Benar kamu Fulan, engkaulah santri yang benar." Ya, engkaulah yang benar. Karena di dunia ini tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Ya sih. Jadi kita tanamkan jiwa keimanan kita ini di dalam hati nurani kita. Allah mengetahui dan Allah memberikan segalanya buat kita. Ya. Dengan keimanan adalah merupakan kunci keselamatan di dunia dan akhirat yang terjamin. Iman kita kepada Allah merupakan kunci keselamatan kita di dunia dan akhirat. Dunia kita bisa terselamatkan dengan perbuatan-perbuatan yang zalim. Di dunia kita bisa mendapat kebaikan-kebaikan apa yang kita berbuat karena iman aja. Iman kepada Allah bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Mengetahui segala-galanya.
iman kita kuat, insya Allah jaminan keselamatan di akhirat pun akan terjamin. Terjamin tuh kita. Menguatkan iman di jiwa kita, di dunia kita mendapat keselamatan, dan di akhirat pun akan dijamin keselamatan kita. Ada satu kiai ya Ustadz Taufikur Rahman menyampaikan bahwa orang yang benar-benar beriman memiliki 3 syarat. 3 syarat tuh. Syarat pertama, menanamkan keyakinan dalam hati. Yakin kita tuh Allah tuh ada. Yakin pasti Allah akan membantu kita dan menolong kita. Yakin bahwa Allah itu memberikan yang terbaik buat kita. Yakin kita tuh. Kita menginginkan sesuatu, tapi belum tercapai. Mungkin jangan kita suudzon pada Allah. Mungkin Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik apa yang kita minta. Karena apa? Allah itu bisa menilai, oh itu belum tentu baik buat kamu. Ya, kita beranggapan itu baik, tetapi Allah beranggapan itu belum tentu baik buat kamu. Ya. Pak Ale dikasih uang 100 miliar. Belum tentu baik buat Pak Ale. Ya. Tapi dikasih uang hanya 1 miliar dari Allah. Itu yang mungkin yang lebih baik daripada 100 miliar. Jadi Allah memberikan yang terbaik buat kita, ya. Menanamkan keyakinan dalam hati, iman kita kepada Allah, pasrah semua kepada Allah. Yang kedua, membuktikan secara lisan, ya. Apa nih bagaimana membuktikan secara lisan iman kepada Allah? Ya. Segala ucapan, ya, ucapan kita itu selalu berarah kepada keyakinan, keimanan kita. Keluarkanlah ucapan-ucapan yang baik. Keluarkanlah ucapan-ucapan yang tidak menyakiti hati orang. Kadang-kadang orang juga nggak tahu tuh yang kita ngomongin perasaan kita tuh bener, nggak taunya belum tentu bener. Ucapan-ucapan ya tadi kalau kita baca Al-Quran, kita beristighfar, berzikir, ya, kita bertawakal kepada Allah. Itu ucapan-ucapan yang dikeluarkan dari mulut kita, ya, dari mulut kita ucapan-ucapan yang bermanfaat, jangan yang tidak bermanfaat. Ya, kita buktikan itu secara lisan. Lembah lembut kita bicara jangan mengucapkan yang menyinggung seseorang, jangan. Yang ketiga, membuktikan secara perbuatan. Jadi jangan sampai antara ucapan dan perbuatan beda. Ini biasanya si tukang kompor tuh yang gitu tuh. Ya. Sono ngomong gini, ke sana ngomong begitu. Lain-lain. Hal-hal yang itu tadi yang saya jelaskan secara perbuatan. Katanya imam tidak perlu diperlihatkan kepada khalayak, cukup buktikan dengan perbuatan. Nah, tadi yang saya bilang tuh, kata imam tuh cukup dengan perbuatan kita sajalah, ya, jangan berkata terlalu banyak. Terkadang anak muda zaman now, wah ini zaman now ini, yang imannya kurang matang, ya,
Banyak tuh tergoda tuh zaman now, ya, bergaya seperti perempuan. Kalau Pak Ruli bilang LGBT, ya, banyak nih sekarang, ya, laki-laki menyerupai perempuan, ya. Jadi zamannya Nabi siapa Pak? Yang itu Pak, yang Sodom tuh, zaman Nabi Lut, ya. Ini udah mulai tumbuh lagi nih, banyak nih kaum Nabi Lut yang tumbuh di kita lihat sekarang ini. Gaya-gayanya udah kayak perempuan, ya, gaya-gaya perempuan, ya, sehingga rame lah, ada yang pro dan kontra berkaitan dengan GLBT, ya. Itu sebetulnya kalau orang-orang kayak gitu ya orang-orang zaman Nabi Lut lah kita anggap, ya, orang-orang yang ingkar dengan keadaannya, keberadaannya. Ya itulah karena anak-anak muda zaman now ini yang imannya kurang matang, dia ikut-ikutan dia dari negara lain yang notabene-nya keimanannya tipis, ya, tipis imannya. Jadi dia memperlakukannya diri dia sendiri seperti perempuan di jalan lenggak-lenggok, ya, dengan pakaian yang seperti itu. Auzubillah min dzalik. Mudah-mudahan anak cucu kita ke depan tidak melakukan seperti itu. Ya. Dan juga orang berkaitan dengan selalu banyak mikir-mikir, ya, mikir-mikir dulu, entarlah dulu dah, mikir lagi dulu dah. Ingin berbuat baik saja mikir-mikir gimana, ya, ingin berbuat baik dia mikir-mikir, nantilah dulu deh, nantilah gitu, nantilah, mikir-mikir dulu deh. Nah itu nggak baik. Kalau kita di hati kita itu sudah rasanya ingin memberi, berilah. Mau itu kepada pengemis kek, atau mau kepada pengamen kek, kalau di hati kita sudah ada gerak untuk memberi, berikan, jangan ditahan-tahan lagi, ya. Karena kebanyakan mikir, ya, amal kebaikan kita itu bisa terlewat. Ada orang pengemis minta, ya, badannya sehat kok, badannya gemuk kok, masih minta-minta. Mikir dia mau ngasih, mikir, mau ngasih sayang. Tapi itulah perbuatan baik, pahala kita terlewatkan di situ, kebanyakan mikir. Kalau kita mau ngasih, kasih aja, nggak usah kita pikir-pikir lagi. Allah yang menentukan segalanya, itu perbuatan baik atau tidak. Pasrah kepada Allah, ya. Yang kedua, tanamkan ilmu. Ya. Tanamkan ilmu. Apabila segala sesuatu, jika sudah mempunyai ilmunya, insya Allah lancar kematian. Jadi di sini, ilmu yang dimaksud di sini adalah sholat yang 5 waktu. 2, membaca Al-Quran. Kita juga merasa terenyuh di hati, ya. Rumah dekat masjid, nggak mau sholat berjamaah di masjid. Sayang, ya. Sayang, sungguh disayang. Kalau rumah dekat di masjid tapi tidak mau sholat di masjid, gitu loh. Saya nggak sholat di masjid As-Salam saja rasanya sayang banget saya. As-Salam. Sholat di Anas, sayang banget saya. Sholat di rumah karena badan rasanya kurang enak badan,
sholat di rumah. Ya. Jadi merasa rugi gitu loh. Merasa rugi kita tidak sholat berjamaah di sini. Selain kita sholat dan kita membaca Quran, kita juga berpuasa, terutama di bulan Ramadan. Tapi alhamdulillah, saya sering mendengar di Masjid Anas ini jamaahnya suka puasa Senin Kamis, terus puasa tanggal 13, 14, 15 Yaumil Bid ya. Yaitu semuanya banyak yang melakukan saum itu. Karena kita melakukan saum sunnah, insya Allah kita terhindar dari perbuatan yang mungkar, mencegah perbuatan yang mungkar. Kalau kita mau ngebohong aja, yang gampang dosa yang kita buat, ngebohong aja. Tapi kita karena merasa kita lagi puasa, itu akan terhindar. Kita mau buat bohong, kita akan apa? Nggak enak kok mau bohong, gue lagi puasa. Nah itulah, ya. Jadi berpuasa itu juga dapat, ya, mencegah dari perbuatan mungkar. Dan jangan lupa juga memberikan, ya, sedekah jariah. Sedekah tadi yang sudah itu. Ya alhamdulillah di depan kan ada traumol untuk sedekah, ya, untuk masjid. Ya kalau bisa, kalau ada, kalau sempat, kalau luang, ya kita sisihkanlah sedikit untuk itu. Jadi sedekah itu bukan dilakukan sejak kita masih lapang lagi mempunyai dana. Walaupun lagi sempit pun juga kalau bisa kita bersedekah, ya. Jadi lakukanlah sedekah itu di saat kita lapang dan di saat kita sempit sekalipun. Terus selanjutnya jaga, ya, silaturahmi. Kita jaga tuh silaturahmi kita. Karena silaturahmi sangat dicintai hamba-hambanya yang tidak memutus tali silaturahmi itu. Allah tuh menyukai kepada orang yang tidak memutus tali silaturahmi. Ya. Allah tuh sangat menyenangkan itu. Kita seperti kalau kita pulang habis ngobrol di minum kopi sebelah itu, kita berbicara, pulang salaman semua, bersaling-saling salaman. Itu juga meningkatkan tali silaturahmi. Karena dengan kita bersalaman itu, kalau pastor bilang itu merontokkan dosa-dosanya kita. Selain silaturahmi juga kita harus memperbanyak membaca salawat Nabi, ya, membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW agar mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Kita bersalawat Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita berharap mendapat syafaat dari Nabi junjungan kita. Yang ketiga, tetaplah istiqamah, ya. Sebagai orang Islam, ya, sekarang Muslim, kita diharapkan tetap istiqamah. Namun, istiqamah bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Sebab banyak sekali godaan yang hadir di saat manusia hendak teguh pada pendirinya. Untuk itu, perbanyaklah melakukan perbuatan amal dan memperkuat ibadah. Ya, memperkuat ibadah agar diri kita tetap istiqomah di jalan Allah. Nah, ini, ya, kita istiqomah. Alhamdulillah nih, kita sholat subuh berjamaah di ini, ya banyak yang yang istiqomah selalu menjalankan
salat subuh berjamaah. Ya. Istiqomah tuh. Istiqomah kita berbuat kebaikan. Istiqomah kita menjaga tali silaturahmi kepada tetangga kita. Insya Allah itu akan membuat kita lebih baik lagi kehidupan di dunia ini. Yang keempat, senantiasa bertobat. Ya. Kita manusia ini nggak bilang wah saya tidak akan punya dosa, ya kecuali Rasulullah ya itu sudah dijamin beliau itu untuk masuk surga dan tidak dihapuskan segala dosa-dosa. Tapi kita yang sekarang ini, ya itu pasti punya dosa. Nah, makanya kalau bangun tidur suka merenung sesaat. Ya, merenung sesaat. Perbuatan apakah kemarin yang setelah saya lakukan? Dosa apakah yang telah saya kerjakan? Itu. Selalu kita ingat seperti itu. Ya, apa perbuatan kita sehingga kita setelah itu kita sadar bahwa kita kemarin melakukan suatu kegiatan yang berdosa, maka segeralah bertobat kepada Allah. Tobat, ya. Jangan kita merasa nanti ajalah saya tobat kalau sudah saya nggak bisa ngapa-ngapain saya tobat. Nggak boleh. Lebih mudah, lebih bagus kita bertobat, ya. Karena Allah akan tetap membukakan pintu tobat selama nyawa masih di kandung badan. Selama nyawa masih ada di badan kita, Allah memberikan taubat itu sendiri. Kalau dosa sama Allah, kita dikasih suruh taubat. Tapi kalau kita dosa sesama manusia dengan orang, itu susah nyari taubat, nyari ampunannya. Kalau orangnya itu masih ada, kalau orangnya udah nggak ada, susah kita tobatnya itu. Jadi sebelum badan kita ini ruhnya diambil oleh Allah, ya, segeralah kita bertobat. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar 53, saya bacakan artinya. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Diampuni dosa-dosa kita, ya. Seperti saya, banyak ya yang sudah saya lakukan, yang saya sudah perbuat, dosa-dosa saya juga banyak, ya. Alhamdulillah saya pindah ke Pamulang ini bisa bergabung dengan Jamaah Anas, saya bisa bertobat, saya bisa diberi kesempatan untuk duduk di sini, menambah pahala saya. Alhamdulillah sekali. Ya. Mudah-mudahan taubat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan rekan-rekan saya seperti yang selalu suka buat saya diskusi, Pak Rahmat, Pak Ruli, Pak Ato, Pak. Ya. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala dosa-dosanya diampuni. Pak Aleh selalu saya koordinasiin. Mudah-mudahan kita semua ini yang ada di sini diampuni segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Saya sangat bersyukur, saya sangat berterima kasih, ya. Keimanan saya
selama saya bergabung di Masjid Anas ini selalu tiap hari demi hari menambah peningkatan. Mudah-mudahan ini saya bisa istiqomah ya di jalan Allah. Ya, mudah-mudahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan 4 hal kita untuk menuju persiapan kematian. Baik, banyak yang sebetulnya kalau kita mau urai di sini itu banyak sekali. Ini karena bukan 3 semester lagi, mungkin banyak ini. Banyak lah kalau yang perlu, yang banyak kalau kita mau ulas ya materi-materi yang saya cari mendadak ini ya, karena mudah-mudahan apa yang tadi saya bicarakan, saya omongkan bermanfaat buat kita semua. Yang benar itu hanya Allah, milik Allah, yang salah mungkin milik saya. Baik, marilah kita baca untuk mengakhiri ini, kita baca doa kafaratul masjid. Subhanallahumma wa amdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.